Halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai termokimia. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai macam-macam perubahan entalpi standar, mulai dari perubahan entalpi standar peruraian, pembentukan, pembakaran hingga netralisasi, dan juga mengenai cara penentuan perubahan entalpi. Yang pertama kemarin dengan menggunakan kalorimeter atau dengan cara kalorimetri. Nah, pada pertemuan atau pada video yang kali ini, kita akan mempelajari mengenai penentuan perubahan entalpi menggunakan cara yang lain. Nah, kita akan mempelajari yaitu menggunakan hukum Hess dulu. Nah, untuk hukum Hess ini berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat berlangsung menurut dua atau lebih cara. Jadi suatu reaksi itu bisa berjalan dengan satu cara atau juga bisa berjalan melalui beberapa tahap. Nah, untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari hukum Hess. Untuk mempelajari lebih mudah, saya akan menampilkan contohnya saja. Nah, di sini contohnya adalah reaksi antara satu karbon atau satu mol karbon, dalam hal ini adalah grafit, dengan satu mol oksigen membentuk karbon dioksida. Nah, reaksinya ini itu bisa berjalan dengan dua cara. Saya akan bahas satu persatu. Untuk caranya, ya pada slide ini, di sini adalah untuk cara yang pertama. Di mana cara yang pertama ini adalah untuk reaksi yang satu tahap. Jadi reaksinya adalah reaksi yang satu tahap dulu. Nah, contohnya ini. Jadi 1 mol karbon itu direaksikan dengan 1 mol oksigen akan membentuk 1 mol karbon dioksida. Maka reaksinya bisa ditulis seperti ini. Jadi 1 mol karbon, jadi 1 mol itu kan menandakan bahwa koefisien reaksinya adalah 1. Berarti kalau dalam suatu reaksi kimia, koefisien 1 ini tidak dituliskan. Tidak dituliskan angka 1, itu tidak. Jadi 1 mol karbon bereaksi dengan 1 mol oksigen menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Ini adalah reaksi melalui satu tahap atau cara satu. Sekarang kita lihat untuk yang cara dua atau reaksinya ini terdiri atas dua tahap. Jadi kalau yang reaksi tadi itu melalui satu tahap, kita yang cara dua ini untuk melewati dua tahap. Nah, tahap yang pertama itu ini. Sebanyak 1 mol karbon mula-mula akan direaksikan dengan setengah mol oksigen, di mana setengah mol oksigen yang lain akan bersisa, sehingga akan membentuk 1 molnya adalah 1 mol gas karbon monooksida. Nah, reaksinya seperti ini. Karbon, 1 mol karbon bereaksi dengan setengah mol oksigen, hasilnya gas CO atau gas karbon monoksida. Bisa dilihat ya, setengah kali O2, ini kan berarti 1 oksigen, maka dihasilkan 1 mol karbon monoksida. Ingat, tadi dari reaksi ini itu masih tersisa setengah mol oksigen. Nah, pada tahap 2 ini nanti gas karbon monoksida yang dihasilkan pada reaksi atau tahap pertama ini akan direaksikan dengan mol oksigen yang tersisa. Jadi tadi setengah mol yang tersisa tadi akan direaksikan dengan CO2 tadi yang dihasilkan, nanti baru akan membentuk 1 mol karbon dioksida. Jadi CO, 1 mol CO yang dihasilkan di sini, di sini direaksikan dengan setengah mol oksigen, sisanya dari yang tahap pertama tadi, ini akan menghasilkan gas karbon dioksida. Seperti itu. Nah, kemudian
Tadi jika tahap 1 dan tahap 2 reaksinya ini, reaksi tahap 1 dan tahap 2 ini ya, reaksi ini dan reaksi ini itu kita jumlahkan, ternyata hasilnya itu sama dengan cara 1, yaitu reaksi 1 mol karbon dengan 1 mol oksigen membentuk 1 mol karbon dioksida. Tahap 1 tadi kita tuliskan, nanti kan karbon bereaksi dengan setengah mol oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon monoksida. Pada tahap 2, gas karbon monoksida tadi itu kan direaksikan dengan setengah mol oksigen yang tadinya sisa dari tahap 1. Nah, itu akan menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida. Ketika suatu reaksi seperti ini dijumlahkan, maka pada sisi yang berbeda, kalau ada senyawa yang sama atau unsur yang sama, itu kita bisa coret. Jadi gas karbon, maaf ini gas ya, ada kesalahan di sini. Jadi nanti gas karbon monoksida di sebelah kiri dengan karbon monoksida di sebelah kanan anak panah, ini di sebelah kiri anak panah, ini sebelah kanan anak panah, itu bisa kita coret. Ini artinya adalah karena di sebelah kiri ada gas karbon monoksida, sebelah kanan ada gas karbon monoksida, itu bisa kita coret seperti itu. Nah, setelah kita coret ternyata sisanya adalah karbon, kemudian setengah tambah setengah itu adalah 1 mol gas oksigen, kemudian 1 mol gas karbon dioksida. Ya, jadi kalau kita tambahkan ternyata tahap 1 dan tahap 2 itu reaksinya sama hasilnya dengan yang melalui satu tahap saja. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, pada tahun 1940, Henry Hess ini, ya, inilah yang tadi, hukum Hess tadi, itu menemukan kalau kalor dari kedua cara tadi, yang cara 1 yang melewati satu tahap, dan cara 2 yang lewat 2 tahap itu adalah sama perubahan kalornya. Jadi setelah melalui penelitian dengan cara 1, itu ternyata delta H-nya itu diketahui minus 394 kJ atau dalam reaksi ini menghasilkan kalor sebanyak 394 kJ. Nah, melalui dua cara tadi atau 2 tahap tadi, dari cara 2 tadi, pada tahap pertama ternyata dihasilkan sebanyak 111 kJ kalor dan pada tahap kedua dihasilkan 283 kilojoule kalor. Seperti itu. Ingat tadi ini bisa dicoret ya kalau kita jumlahkan. Nah, ketika kita jumlahkan tadi, ingat kalau penjumlahan reaksi ya delta H juga kita jumlahkan. Minus 111 ditambah minus 283. Nah, ini hasilnya adalah minus 394 kilojoule. Jadi, delta H melalui 2 tahap itu ternyata sama dengan delta H yang melalui 1 tahap. Nah, ini adalah nilainya sama. Seperti itu. Jadi, melalui 1 tahap sama, melalui 2 tahap pun juga sama. Dari hasil itu, Hess kemudian membuat suatu hukum yang kalau saat ini kita kenal adalah dengan namanya hukum penjumlahan kalor. Ini adalah hukumnya Hess. Jadi hukum penjumlahan kalor. Bunyinya seperti apa? Jadi kalor reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Tidak bergantung pada lintasannya. Jadi mau lewat 100 reaksi atau hanya dengan 1 reaksi saja, itu tidak masalah. Yang dilihat adalah keadaan awal dan keadaan akhirnya. Kalau reaksi total itu akan sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oh, ternyata kalau dari cara 2 itu melalui 2 tahap, setelah kita jumlahkan ternyata kalor reaksinya adalah sama dengan kalor reaksi total seperti yang ada di cara 1. Nah, hukum Hess itu dinyatakan
dalam bentuk diagram siklus atau bisa dinyatakan juga dengan diagram tingkat energi. Nah, ini yang gambar di bawah ini adalah contoh dari diagram siklus. Jadi tadi kan keadaan awalnya tadi ada karbon bereaksi dengan oksigen, nanti akhirnya akan dihasilkan gas karbon dioksida. Tapi ternyata tadi bisa reaksi ini bisa melalui satu tahap atau melalui dua tahap, atau cara satu dengan cara dua. Nah, dengan cara satu ini misalkan tadi ini sudah diubah menjadi dua karbon, dua oksigen menghasilkan dua karbon dioksida ya. Jadi deltanya adalah minus 788 kJ. Ini yang langsung caranya satu tahap aja. Nah, ketika melalui dua tahap, tadi yang karbon bereaksi dengan gas oksigen itu menghasilkan gas karbon monoksida, kemudian gas karbon monoksida tadi bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, penjumlahan pada tahap 1 ini dan tahap 2 ini, nah ini kalau dijumlahkan itu akan sama dengan ini ya, dengan yang langsung yaitu minus 788 kJ seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah contoh dari diagram tingkat energi. Kalau tadi siklus ya berarti bentuknya siklus ya, jadi bentuknya siklus seperti siklus apa ya kalau di biologi gitu ya. Nah, kalau untuk yang diagram tingkat energi ini adalah kita menggunakan suatu grafik. Itu grafiknya adalah ini, di sini adalah entalpinya gitu ya, berbanding dengan waktu seperti itu. Nah, bisa dilihat, ingat tadi pada reaksi ini karbon dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida kan tadi delta H yang dihasilkan tandanya minus, berarti kan entalpi akhirnya lebih kecil daripada entalpi awalnya. Maka reaksi ini berjalan dari entalpi yang tinggi, nanti hasilnya entalpinya lebih rendah. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat gas karbon bereaksi dengan gas oksigen letaknya di atas. Ingat karena delta H-nya negatif tadi. Nah, ini adalah cara satu atau dia lewat satu tahap saja. Dia karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida langsung satu tahap menghasilkan delta H adalah minus 788. Keadaan awalnya, keadaan akhirnya ini, gitu ya. Nah, ketika melewati dua tahap, di mana delta H-nya ini kalau dari karbon plus oksigen menghasilkan gas karbon monoksida ini adalah minus 222 kJ gitu ya. Kemudian pada tahap 2 gas karbon monoksida bereaksi dengan oksigen menghasilkan 566 kJ. Maka kalau kita jumlahkan gitu ya, delta H2 gitu ya, delta H2 plus delta H3 itu akan sama dengan delta H1 kayak gitu. Jadi kalau ini ya dijumlahkan dengan delta H2 ini akan hasilnya sama dengan delta H1 ini. Kayak gitu. Ya. Semoga jelas. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan bisa WA Bu Hafsah ya. Jangan sungkan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas silahkan WA saya atau bisa kalian buka buku-buku dari perpustakaan atau bisa cari di internet gitu ya. Nanti kalau masih ada yang sulit juga silahkan hubungi saya. Nah, ini adalah contoh penentuan kalor reaksi berdasarkan hukum Hess. Kita bahas ya. Nah, berdasarkan hukum Hess, kalor reaksi itu dapat ditentukan secara tidak langsung. Artinya tidak melalui suatu percobaan. Loh, kalau tidak melalui suatu percobaan, dengan cara apa? Nah, bisa dengan kalor reaksi-reaksi lain yang berhubungan. Dengan cara
Ini ya, menyusun reaksi-reaksi yang telah diketahui perubahan entalpinya sehingga penjumlahannya sama dengan reaksi yang akan ditentukan perubahan entalpinya. Apa sih kata menyusun di sini? Jadi menyusun di sini bisa mengalihkan dengan koefisien atau membalik arah reaksi. Ingat, kalau suatu reaksi persamaan termokimia itu dikalikan koefisiennya atau dikalikan dengan suatu pengali, maka nilai delta H-nya juga ikut dikalikan dengan bilangan itu. Kalau misalkan kita membalik arah reaksinya, jadi misalkan yang tadinya jadi reaktan diubah menjadi produk gitu ya, dibalik, maka tanda delta H-nya juga ikut dibalik. Jadi kalau semula negatif, maka akan menjadi positif. Begitu juga kalau semula delta H bertanda positif, ketika reaksinya itu dibalik, maka delta H-nya menjadi bertanda negatif. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada 3 reaksi. Yang pertama ada ada H2 gas hidrogen bereaksi dengan gas fluorin menghasilkan gas asam fluorida dengan disertai pembebasan energi atau kalor sebesar 537 kJ. Untuk reaksi 2, karbon bereaksi dengan gas fluorin menghasilkan gas karbon tetrafluorida menghasilkan atau terjadi perubahan entalpi sebesar minus 680 kJ. Kemudian ada reaksi yang ketiga diketahui C plus 2C plus 2H2 menghasilkan C2H4 dengan delta H-nya adalah 52,3 kJ. Kalau tidak ada tanda seperti ini biasanya maksudnya adalah plus. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah kalian diminta menentukan entalpi reaksi berikut. Jadi ada diketahui data seperti ini, diminta mencari entalpi reaksi C2H4 plus 6F2 menjadi 2CF4 plus 4F2. Jadi ada reaksi yang ditanyakan, kemudian ada reaksi-reaksi yang diketahui. Ingat tadi untuk hukum Hess, kita bisa menentukan perubahan entalpi suatu reaksi menggunakan reaksi-reaksi yang berhubungan dengan reaksi yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan tadi adalah reaksi 4. Reaksi 4 ini perubahan entalpinya dapat ditentukan dengan menyusun reaksi 1, 2, dan 3. Ingat, kita akan menyusun reaksi 1, 2, dan 3 sehingga nanti penjumlahannya itu akan sama dengan reaksi 4. Jadi reaksi 2, 3 nanti akan kita susun biar nanti kalau dijumlah sama dengan reaksi 4. Ini ya, jadi untuk menjawab yang sebagai acuan tadi adalah reaksi yang ditanyakan. Ingat tadi ya, reaksi 4 adalah reaksi yang ditanyakan, yaitu reaksi C2H4 plus 6F2 menghasilkan 2CF4 plus 4HF. Nah, pada reaksi ini ingat, C2H4 ini adalah berjumlah 1 mol, ingat koefisiennya tidak dituliskan berarti 1 mol, yang dia merupakan reaktan karena berada di sebelah kiri anak panah. Sedangkan F2 berjumlah 6 mol, koefisiennya 6, dan merupakan reaktan juga. Kemudian CF4 ini berjumlah 2 mol karena koefisiennya adalah 2 dan merupakan produk karena dia berada di sebelah kanan anak panah. Berarti dia adalah produk, dan HF berjumlah 4 mol, koefisiennya 4, dan merupakan produk juga. Tinggal reaksi 1, 2, 3 ini kita susun gitu ya dengan acuan yang ada di sini. Seperti itu. Yang pertama, kita lihat dulu dari acuan yang pertama, yaitu C2H4. Tadi berjumlah 1 mol dan merupakan reaktan. Jadi yang dibutuhkan adalah 1 mol C2H4 dan dia sebagai reaktan. Nah, yang ada C2H4-nya tadi dari reaksi 1, 2, 3, yang ada C2H4-nya kan tadi reaksi 3. Nah, di sini kita berarti memakai reaksi 3.
Ingat tadi C24 yang dibutuhkan adalah dia 1 mol dan bertindak sebagai reaktan. Sedangkan pada reaksi 3 ini, betul C24-nya adalah 1 mol. Tapi pada reaksi 3 ini C24-nya adalah sebagai produk. Maka apa yang harus kita lakukan? Di sini yang akan kita lakukan adalah ya, di sini sudah ditulis koefisien C24 pada reaksi 3 dan reaksi 4 sudah sama. Tapi pada reaksi 3 ini perlu dibalik. Kenapa? Karena C24-nya berada di luas kiri atau sebagai dibutuhkan berada di sebelah kiri atau sebagai reaktan. Maka reaksinya ini, reaksi 3 perlu dibalik sehingga C24-nya bertindak sebagai reaktan. Karena dibalik, tanda delta H-nya tadi yang semula positif diubah menjadi negatif. Ya, karena reaksi dibalik, maka tanda delta H-nya akan dibalik juga menjadi negatif. Dan yang kedua, untuk yang kedua adalah F2 berjumlah 6 mol dan merupakan reaktan. Bisa kalian lihat, F2 ini berada di dua reaksi. Nah, kalau seperti ini, lebih baik ini nanti saja. Jadi kita lihat dulu, kita menyesuaikan untuk yang senyawa yang lain. Jadi untuk F2, nanti dulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk CF4, ini berjumlah 2 mol dan merupakan produk. Kita cari CF4 itu berada di reaksi yang mana? Nah, bisa dilihat dari ketiga reaksi yang ada CF4 adalah ini reaksi 2. Tadi dibutuhkan CF4 sebanyak 2 mol dan sebagai produk. Pada reaksi 2 ya, diingat ya, dia jumlahnya 1 mol dan bertindak sebagai produk juga. Maka yang perlu dilakukan hanya apa? Mengalihkan dengan suatu bilangan, yaitu bilangan 2 biar nanti molnya menjadi 2 gitu ya, sehingga reaksinya dihasilkan ini 2C plus 4F2 menghasilkan 2CF2. Ingat, karena dikalikan dengan 2, delta H-nya juga dikalikan 2. Tandanya tidak perlu dibalik karena reaksinya tidak dibalik. Ini hanya kita kalikan 2, maka delta H-nya menjadi minus 1360 kJ. Kemudian untuk yang keempat, HF ini berjumlah 4 mol dan merupakan produk. Maka ini bisa menggunakan reaksi 1. Ya, lihat HF. Oh iya, HF ada di reaksi 1. Ingat, HF di reaksi 1 berjumlah 2 mol. Maka karena yang dibutuhkan adalah 4 mol, maka reaksi 1 harus dikalikan 2. Maka setelah dikalikan 2 akan dihasilkan reaksi 1 yang seperti ini. Ingat, karena dikalikan 2, delta H juga harus dikali 2. Nah, setelah seperti itu, setelah kita sesuaikan reaksi-reaksi 1, 2, 3, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kita jumlahkan. Reaksi 1 setelah disesuaikan, reaksi-reaksi yang setelah disesuaikan ditulis seperti ini. Kalau sudah diberi tanda atau garis kemudian plus gitu ya, delta H ingat juga dituliskan. Nah, kemudian ingat tadi, jika ada senyawa atau unsur yang sama di sebelah kiri panah dengan di sebelah kanan panah, itu bisa kita coret. Bisa dilihat di sini, ada C di sebelah kanan anak panah dan C di sebelah kiri anak panah pada reaksi yang lain. Maka ini bisa dicoret sama-sama 2 pula koefisiennya. Gitu ya. Nah, kemudian H2 juga sama, ada 2H2 di sebelah kanan anak panah dan 2H2 di sebelah kiri anak panah. Ini juga bisa kita coret atau nanti tidak ada di hasil akhirnya. Nah, kalau sudah tidak ada yang sama, C24 nggak ada di sebelah kanan, F2 ini ada yang sama, tapi sama-sama di sebelah kiri anak panah. Berarti ini nanti kita jumlahkan. Maka setelah dijumlahkan, C2H4, 1, kemudian F2-nya 4 tambah 2, 6, kemudian CF4-nya ada 2, dituliskan 2, 4HF-nya dituliskan 4. Delta H-nya, karena ini plus,
jumlah ya. Jadi min 252,3 plus min 1360 plus minus 1074, maka didapatkan delta H-nya adalah min 2486,3 kilojoule. Jadi delta atau perubahan entalpi dari reaksi yang diminta tadi adalah sebesar min 2486,3 kilojoule. Gitu ya. Jadi semisal nanti ada senyawa yang sama pada sebelah kiri dan kanan anak panah, kalau jumlahnya tidak sama, misalkan di sini ada 3, misal, maka kita bisa coret dan di sini masih tersisa 1 C, gitu ya. Jadi tersisa 1 C. Tapi kalau koefisiennya sama 2 dan 2 berarti udah habis seperti itu. Ya. Kita lanjutkan ke penentuan yang ketiga, yaitu berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta H0F. Nah, kalau suatu reaksi dapat ditentukan berdasarkan data entalpi pembentukan zat bereaksi dan produknya. Pada penentuan ini, bereaksi dianggap terurai dulu. Maaf, ini terurai dulu. Ya, terurai dulu menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur tersebut bereaksi membentuk zat produk. Perubahan entalpi suatu reaksi ini dapat ditentukan dengan ini. Nah, nanti kita akan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan atau delta H0F. Di mana nanti delta H0 atau perubahan entalpi standar suatu reaksi itu bisa ditentukan dengan ini. Jumlah delta H0F produk atau sebelah kanan kurangi jumlah delta H0F bereaksi. Jadi jumlah delta H0F produk kanan kurangi jumlah delta H0F bereaksi atau yang kiri. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Di sini diketahui entalpi pembentukan metanol CH3OH liquid itu adalah min 238,6. Jadi nanti delta H0F CH3OH itu adalah min 238,6 kJ per mol. Kemudian delta H0F CO2 adalah min 393,5 kJ per mol. Kemudian delta H0F H2O adalah min 286 kJ per mol. Di mana AR-nya H itu adalah 1, AR-nya C 12, AR-nya O 16. Di sini ada dua soal. Yang pertama, tentukan entalpi pembakaran metanol membentuk gas CO2 dan air. Dan kemudian yang B, tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Ingat ya, kalau reaksi pembakaran itu dia pasti bereaksi dengan oksigen. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah delta H0F, maka yang kita butuhkan adalah 1 mol. Ingat, delta H0 atau delta H perubahan entalpi standar itu pasti untuk 1 mol zat. Karena di sini yang ditanyakan entalpi pembakaran metanol, gitu ya. Berarti yang dibutuhkan adalah delta H0, maka delta H CH3OH koefisiennya harus 1. Yang lain mengikuti. Maka didapatkan reaksi CH3OH plus 3/2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Ini akan ditanyakan delta H-nya. Maka menggunakan persamaan ini, delta H0 sama dengan jumlah entalpi pembentukan produk kurangi jumlah entalpi pembentukan reaksi. Nah, bisa dilihat karena produknya di sini adalah CO2 dan H2O, maka jumlah delta H0F produknya adalah ini. Delta H0F CO2 ya, koefisiennya 1, maka dia hanya dibutuhkan delta H0F-nya 1 plus ini 2 di sini. Kenapa? Karena koefisien H2O-nya 2 kali delta H0F H2O
min dikurangi ya jumlah delta H0F reaksi. Maka delta H0F reaksinya apa? Oh, CH3OH. Delta H0F CH3OH plus di sini karena koefisien O2-nya 3/2, maka plus 3/2 kali delta H0FO2. Nah, maka delta H-nya tinggal kita masukkan nih. Delta H0FCO2 berapa? Oh, delta H0FCO2 ini min 393,5 kJ. Masukkan sini. Plus 2 kali delta H0FH2O berapa? Min 286 kJ. Masukkan ke sini nih. 286 kJ. Kurangi gitu ya. Delta H0FCH3OH. Oh, ini minus 238,6 kJ. Plus 3/2 kali 0. Kok 0? Ini kan berarti 3/2 delta H0FO2 ya. Ingat, entalpi pembentukan unsur dalam bentuk standar itu sama dengan 0. Jadi nanti delta H0F-nya C, karbon aja itu sama dengan 0. Delta H0F-nya F2 itu berarti 0. Delta H0F-nya N2. Ingat ya, unsur dalam bentuk standar itu nanti delta H0F-nya adalah sama dengan 0. Jadi tidak perlu dipikir loh kok yang O tidak ada, delta H0F yang O kok nggak ada di sini. Ingat, karena ini entalpi pembentukan unsur dalam bentuk standar itu sama dengan 0. Jadi nanti ketemu yang unsur-unsur gitu, itu berarti tinggal O delta H0F-nya sama dengan 0. Ini tinggal kita hitung saja seperti biasa, matematika biasa. Diperoleh delta H0F, delta H0-nya itu adalah min 726,9 kJ. Ingat ya, delta H0 itu berarti dia kilojoule per mol. Jadi untuk setiap 1 mol metanol yang dibakar itu akan menghasilkan 726,9 kJ kalor. Ini untuk 1 mol. Nah, yang B itu ditanyakan tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Yang A tadi itu diperoleh untuk pembakaran 1 mol metanol. Di sini yang ditanyakan beda. Yang ditanyakan adalah 8 gram metanol. Karena yang ditanyakan adalah 8 gram, gitu ya. Sedangkan tadi yang dibakar atau diperoleh dari yang A itu, ini delta H- 726,9 ini adalah perubahan entalpi standar di mana zat yang dibakar adalah 1 mol. Dan yang ditanyakan sekarang adalah 8 gram. Maka kita perlu cari tahu dulu 8 gram ini berapa mol toh gitu loh. Ini berapa mol. Nah, ingat dulu kelas 10 kalau sudah diketahui gram ingin cari mol kan kita pakai cara ini. M sama dengan gram per mr. Dimana tadi gramnya adalah 8 mol. MR-nya ingat, MR itu penjumlahan dari AR. Oh, AR-nya C berapa? 12. AR-nya C 12. H-nya berapa? 1. Karena ada 3 berarti 3. AR-nya O berapa? 16. AR-nya 1. Ini ketika dijumlah itu sama dengan 32. Seperti itu. Maka akan diperoleh 0,25 mol. Gitu ya. Nah, sekarang jumlah kalor yang dibebaskan itu bisa menggunakan ini persamaan ini. Delta H itu kan kalor per mol atau Ki per mol. Dimana kalau yang delta H itu untuk 1 mol, ingat ini untuk 1 mol. Kalau yang Ki ini berarti yang serain 1 mol ya, berarti yang kita cari tadi karena ini adalah 0,25 mol. Maka kalor yang dibebaskan bisa diubah nih. Yang ditanyakan Ki. Ki sama dengan delta H kali mol. Min 726,9 tadi delta H-nya diperoleh ini ya kali 0,25 mol. Jadi yang ditanyakan berapa? Kan yang ditanyakan untuk 0,25 mol.
Maka tadi diperoleh minus 181,725 kJ. Jadi kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol itu adalah 181,725 kilojoule. Itu. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan setelah kalian menonton video ini, kerjakan latihan soal yang ada di file di bawahnya atau di file berikutnya. Silahkan ketika mengumpulkan, ingat tenggat waktunya, jangan sampai melewati deadline seperti itu. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.